ada untuk kita makan, ada untuk pakaian, dan ada untuk tempat tinggal. Jadi menyerahkan itu jangan juga diserahkan semua, lalu kemudian ternyata kita tidak punya lagi. Iya, jadi padahal kita lebih butuh gitu. Iya, makanya itu diatur ketentuannya, syaratnya, ukurannya sudah sampai di mana baru boleh mengeluarkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya jualah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan suri tauladan bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat, dan pematerinya juga sudah hadir bersama kita, Ibu Lisnawati SAG. Apa kabar Ibu? Ya, baik, alhamdulillah. Nah, mungkin pemirsa sudah penasaran kan mengenai pembahasan materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Nah, langsung saja kita beri kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berkat, rahmat dan hidayah yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan diskusi kita seputar Islam yang terkait dengan tema yakni zakat. Dan kesempatan ini saya rasa adalah part pertama ya terkait dengan zakat ya. Dan tak lupa pula selalu kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi yang insya Allah akan selalu dijadikan sebagai panutan atau teladan bagi kita semua umat Islam. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tema yakni zakat. Olehnya itu kita akan berkisar dulu pada pengertian zakat ya. Kita tahu bahwa zakat itu adalah wajib. Zakat itu sendiri dalam bahasa Arab ya berarti bersih, tumbuh, bertambah, baik ya, berkah malah, itu pengertian dari zakat menurut bahasa. Sedangkan zakat menurut istilah adalah sebutan nama terhadap harta yang wajib dikeluarkan oleh si pemilik harta. Iya, karena harta yang kita miliki Allah telah mewajibkan beberapa ya setelah sesuai atau setelah sampai haul dan nisabnya ya. Dan zakat ini kita akan berikan kepada mustahik. Iya. Mustahik zakat. Ya. Siapa saja mereka. Iya. Bagus. Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, nanti kita akan bahas itu. Iya. Iya, jadi mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang dikeluarkan oleh si pemilik harta ya, si pemilik harta. Nah, harta ini wajib kita keluarkan untuk membersihkan jiwa, membersihkan harta supaya kita tidak menjadi kikir. Zakat juga ini diwajibkan nanti pada tahun kedua Hijriah. Iya, setelah itu pada tahun kedua Hijriah itu diperintahkan oleh Allah untuk diwajibkan baik ukuran-ukurannya, syarat-syaratnya,
semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke. Jadi terkadang zakat ini Bu selalu dikaitkan dengan sholat. Mungkin Iya. ada tidak ayat-ayat yang kemudian mendukung? Sering Kenapa memang saya ya. disebutkan? Iya. Bagus ya. Sering memang kita mendengarkan dan bahkan menjumpai di dalam Al-Qur'an bahwa zakat itu kadangkala digandengkan dengan sholat. Berarti pentingnya zakat ini sama pentingnya dengan sholat. Itu menurut pemikiran kita ya, karena yang saya ingat ada 25 ayat yang digandengkan dengan sholat. Di antaranya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan seterusnya, allazina yu'minu ya zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, orang-orang diwajibkan untuk beriman kepada yang gaib, kemudian diwajibkan untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan sebagian harta atau rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ini salah satu bahwa setelah kita diperintah untuk beriman, kita diperintah untuk mendirikan sholat, kita juga diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat masih dalam surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ya, di situ dijelaskan waqimus sholata wa atu zakata warka'u ma'al raki'in. Ya. Dirikan sholat atau tegakkan sholat, keluarkan zakat dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Iya, maksudnya orang-orang yang kita diwajibkan untuk ruku kepada Allah bersama dengan orang-orang yang diperintahkan ruku sebelumnya. Iya. Kemudian dalam surah masih dalam Al-Baqarah ya. Iya, jadi ini seputar surat Al-Baqarah. Iya, ya, yang sempat kita bahas untuk kesempatan ini. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 83 dijelaskan waqimus salata wa atu zakata summa tawallaitum illa qalila. Iya. Tegakkan sholat, keluarkan zakat. Namun di antara mereka hanya sedikit, hanya sedikit yang mau mengeluarkan zakat. Illa qalila, kecuali hanya sedikit di antara mereka yang mau mengeluarkan zakat. Kemudian masih ada dalam surah Al-Baqarah lagi ya. Jadi keterkaitan antara sholat dengan zakat. Masih dalam surah Al-Baqarah ayat 110 dijelaskan waqimus salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum. Iya. Dirikan sholat, tunaikan zakat dan kerjakanlah kebaikan, dan beberapa kebaikan di antara kamu. Iya. Kemudian ini ayat yang agak berbeda dalam surah An-Nisa ya, dijelaskan bahwa waqimus salata wa atu zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya. Dirikan sholat, dirikan zakat. Ya masih zakat ya, masih gandeng dengan zakat. Dan dan beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Ya, hari akhir. Jadi ada beberapa ayat hanya yang sempat kita kupas pada kesempatan ini ya, di antaranya kalau kita mau bahas 25 ayat yang sering kita jumpai, bahkan masih banyak ayat-ayat lain ya yang terkait dengan keterkaitan antara perintah zakat dengan perintah mendirikan sholat. Jadi sangat penting menurut saya. Nah, tentunya semua ini telah diatur ketentuan dan syarat-syaratnya ya. Oke. Jadi itu seputar tentang hubungan antara sholat dengan zakat dalam Al-Quran, dan kita membahas di dua surah, surah Al-Baqarah dengan surah An-Nisa. Nah, berbicara tentang zakat kan kita mengeluarkan harta. Nah, kira-kira ada tidak
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh harta itu sehingga Iya. kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat Iya. seperti itu. Jadi mengeluarkan zakat itu saya jelaskan tadi bahwa diwajibkannya zakat itu pada tahun kedua Iya, kedua Hijriah. Nah, pada tahun kedua Hijriah juga ini diatur mengenai syarat-syarat dan ketentuannya, jenis-jenis yang harta yang harus dizakati, kemudian nisab dan haulnya semua telah dijelaskan dalam semua sudah diwajibkan ya. Semua sudah dijelaskan dalam sunnah Nabi ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan dan syarat-syaratnya ini ada. Pertama itu adalah harta itu milik sendiri. Jadi bukan milik orang lain. Iya, tentunya. Ya. Harta yang wajib kita keluarkan tentunya adalah milik kita sendiri, bukan keterkaitan atau keterpautan dengan orang lain. Milik sendiri dalam artian harta itu memang benar-benar dalam pantauan kita sendiri. Iya. Kemudian harta yang harus kita keluarkan adalah harta itu berkembang. Maksudnya itu berkembang. Ya, berkembang maksudnya seperti ini ya, berkembang, tumbuh besar. Berkembang dalam artian contoh kita berdagang ya. Iya. Kita berdagang. Mungkin kita punya modal 5 juta tahun ini. Ya. Tahun depan mungkin berkembang menjadi 10 juta. Ya, berkembang dalam artian bertambah ya, ada peningkatan. Berarti kalau bangkrut iya. Jadi kalau bangkrut sesuai yang ada saja kayaknya. Iya, kalau bangkrut ya Anda mesti harus keluarkan zakat karena tidak ada lagi yang mau kita zakati karena sudah bangkrut ya. Jadi yang dimaksud tadi itu adalah berkembang, ada pertambahan, ada tambahan atau iya dalam arti jumlah seperti saya contohkan tadi usaha ya. Kemudian harta itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, ada untuk kita makan, ada untuk kita pakai, ada yang untuk keperluan sehari-hari dan ada juga disisihkan untuk kita serahkan. Yang ketiga itu adalah cukup. Iya, cukup dalam artian ada untuk kita makan, ada untuk pakaian dan ada untuk tempat tinggal. Jadi menyerahkan itu jangan juga diserahkan semua lalu kemudian ternyata kita tidak punya lagi. Iya, jadi padahal kita lebih butuh gitu. Iya, makanya itu diatur ketentuannya, syaratnya, ukurannya sudah sampai di mana baru boleh mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat adalah tidak terhutang. Iya, tidak terhutang dalam artian barang yang kita punya ini bukan barang pinjaman. Iya. Jadi murni milik kita sendiri. Iya, seperti tadi yang pertama bahwa harta itu adalah milik kita sendiri, bukan barang pinjaman. Kalau ternyata yang kita pakai berdagang itu adalah hutang, maka kita hitung dulu hutangnya harus dulu dibayar. Iya, harus dulu bayar utangnya baru keluarkan zakatnya. Jadi kalau masih terhutang belum wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti setelah dibayar utangnya kemudian ada sisanya baru kita boleh mengeluarkan zakatnya. Iya, walaupun dikatakan bahwa zakat itu wajib, tetapi jika terhutang maka tidak wajib. Tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian sampai haul. Iya, cukup 1 tahun. Iya, ada batas atau iya, ada batas waktu tersendiri. Seperti emas. Emas itu kan 93 gram kita miliki, maka wajib kita keluarkan zakatnya setelah cukup 1 tahun kita miliki ya. Iya, setelah cukup 1 tahun kita miliki.
Kalaupun 1 tahun kita miliki tetapi hanya 50 gram, maka belum wajib kita keluarkan iya karena mungkin zakatnya. belum sampai pada batas waktu. Iya, belum sampai nisabnya, belum sampai. Jadi ada ukurannya dan ada jangka waktunya. Kalau ukurannya itu disebut nisab, sedangkan batas waktunya disebut dengan haul atau jangka waktu bahwa cukup 1 tahun. Beda kalau panen. Kalau panenan itu dia menghitungnya per panen. Kalau gaji menghitungnya per gajian. Iya. Kalau gaji itu 2,5%. Ya. 2,5% dari ya, apa yang jadi kita terima. kalau gajinya host 1 juta, ya maka wajib mengeluarkan 2,5%, yaitu 25.000. Ya, kita akan mungkin bahas nisab zakat dan haul zakat pada part kedua. Iya, pada part kedua. Pada kesempatan part pertama ini khusus kita akan membahas pengertian zakat dan syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Saya kira untuk part pertama untuk sementara seperti itu. Ya, sekian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Ya, itulah materi yang disampaikan oleh pemateri tentang seputar zakat. Nah, alhamdulillah sepertinya sudah bisa mencerahkan kepada kita semua generasi muda seperti apa mau bertindak apa kita terhadap menunaikan zakat itu sendiri. Nah, untuk teman-teman pemirsa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita agar kita selalu memberikan materi-materi yang lebih terupdate lagi. Iya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.